Assalamualaikum Pak Ruswanto. Ya, Assalamualaikum Pak Dian. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih kepada Pak Ruswanto yang sudah dapat meluangkan waktunya sehingga kita dapat ketemu dan melakukan wawancara. Tentunya saya sebagai guru ingin belajar banyak dari Bapak terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak, yaitu pada modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin, yaitu tugas demonstrasi kontekstual. Khususnya Pak Ruswanto yang sudah menjadi Bapak Kepala Sekolah dalam kurun waktu yang lama, tentunya mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa. Saya ingin Bapak itu berbagi pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah kepada saya agar nanti saya bisa belajar banyak tentang pengalaman Bapak. Oke, siap. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi permasalahan yang ada itu merupakan permasalahan dilema etika atau bujukan moral? Untuk mengidentifikasi antara dilema etika atau bujukan moral itu dapat kita lihat dari alasan pembuatan keputusannya. Jika ada alasan yang masuk akal dan dibenarkan, maka masuk ke dalam dilema etika. Sedangkan jika alasannya tidak sesuai, maka masuk ke dalam bujukan moral. Terus selama ini bagaimana Bapak menjalani pengambilan keputusan Bapak di sekolah Bapak, terutama untuk permasalahan di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jika terjadi permasalahan seperti itu, maka pengambilan keputusan ini dimusyawarahkan dahulu dengan teman-teman guru. Jadi tidak serta-merta langsung mengambil ya Pak, Ya, tapi dimusyawarahkan dan kolaborasi dengan rekan guru ya. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya, langkah-langkah apa atau prosedur apa yang biasanya Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan tersebut Pak? Langkah atau prosedur yang kami lakukan selama ini adalah dengan melakukan diskusi atau musyawarah melalui kegiatan rapat dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Ya, betul sekali Pak. Pendapat Pak Terus bahwa memang kegiatan rapat itu kan memang di guru itu berkumpul semua pada saat kegiatan. Terima kasih Pak. Terus untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada masalah dilema etika tersebut Pak? Hal yang kami anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu adanya tindakan preventif atau pencegahan sebelum terjadinya permasalahan yang lebih besar. Jadi ketika ada permasalahan dilema itu langsung diselesaikan seketika, jadi tidak merembet-rembet atau menjadi masalah yang lebih besar ya? Iya, betul-betul dilakukan pencegahan. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada permasalahan dilema etika tersebut? Yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yaitu kurangnya ketegasan jika dihadapkan dengan permasalahan yang melibatkan
kemanusiaan. Jadi dilemanya salah satunya itu Pak Rusmanto sendiri ingin tegas, tetapi di situ juga memikirkan kemanusiaan. Iya, betul, betul. Apakah Bapak memiliki prosedur atau langkah-langkah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terus apakah Bapak itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, Pak? Kalau jadwal khusus tidak ada ya, dalam penyelesaian masalah dilema etika, karena ketika terjadi permasalahannya kami langsung selesaikan ya, dengan melakukan koordinasi dengan rekan-rekan guru. Terus menurut Pak Ruswanto sendiri, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak sendiri untuk pengambilan keputusan terhadap permasalahan dilema etika tersebut, Pak? Yang bisa membantu untuk mempermudah pengambilan keputusan itu adalah rekan-rekan guru itu sendiri, rekan kerja di sekolah kami di sini. Yang tadi diceritakan pada saat kegiatan rapat. Betul, betul. Terus ini yang terakhir, Pak, dari semua hal yang telah disampaikan Pak Rus tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika, Pak? Pelajaran yang dapat kami petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika itu bahwa dalam pengambilan keputusan tidak semua yang kita anggap benar ternyata belum tentu benar, karena harus dilihat dari berbagai sisi. Terima kasih, Pak, atas kegiatan wawancaranya. Saya berharap kita bisa wawancara kembali agar saya memperoleh pengalaman-pengalaman dari Pak Ruswanto sebagai kepala sekolah, dan agar bisa saya pergunakan untuk menyelesaikan masalah etika yang sama, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nurulita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Gimana Pak Dian? Alhamdulillah baik juga, Bu. Semangat mengikuti CKP-nya? Semangat, Bu. Semangat. Terima kasih Bu Nurulita telah meluangkan waktunya untuk bertemu dengan saya dalam kegiatan wawancara hari ini. Nah, saya kan ikut calon guru penggerak angkatan 8 dan mempunyai tugas yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Nah, saya melihat Bu Eni Nurulita itu orang yang sangat cerdas, berkarisma, dan kepala sekolah yang mempunyai pengalaman yang luar biasa. Oleh karena itu, saya ingin Bu Eni Nurulita berbagi pengalaman kepada saya dalam kegiatan wawancara ini. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Bu Eni dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kasus dilema etika ya, nah ini seperti flashback ya. Untuk dilema etika ini kan adalah suatu kejadian di mana ada dua nilai yang bertentangan gitu ya, dan nilai itu adalah sama-sama yang nilai kebajikan. Nah, kalau dulu saya belajar di posisi jenengan juga ketika di CGP Angkatan 6, kemudian dengan menjadi kepala sekolah, saya mendapatkan kesempatan untuk menularkan atau mengaplikasikan praktik baik yang sudah saya pelajari gitu ya di lapangan nyata. Untuk permasalahan yang mengandung dilema etika, identifikasi yang saya lakukan pertama tentunya adalah identifikasi nilai-nilai terlebih dahulu, Pak Dian. Di mana di dalam sebuah kejadian
biasanya itu kan ada nilai-nilai yang melatar belakangi. Misalnya ada sebuah permasalahan, kita identifikasi dulu nilainya itu apa, nilai keadilan, ataupun kebenaran, ataupun nilai misalnya kasihan, ataupun nilai-nilai yang lainnya. Kita identifikasi dulu nilai-nilai yang ada di dalam atau di balik sebuah peristiwa atau kejadian gitu. Selama ini bagaimana Bu Eni menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk kasus-kasus yang misalnya sebuah kasus, tapi di situ intinya mengandung dilema etika gitu ya Pak Dian, di mana ada dua nilai yang sama-sama benar begitu, cuma keputusan harus tetap dibuat ya. Mungkin contohnya adalah yang saya hadapi mungkin adalah ketika seorang guru misalnya ya, anggota keluarganya yang punya anak kecil misalnya, anggota keluarganya sakit begitu ya. Nah, secara nilai kebenaran dia itu kan harus berangkat penuh gitu ya. Tapi secara nilai yang lain dia itu kan harus istilahnya di waktu itu merawat, apalagi yang anak balita tidak bisa ditinggal, istilahnya misalnya masih ASI begitu kan. Nah, di situ kan ada dua nilai yang saling sama-sama baik. Yang pertama adalah nilai kebenaran. Secara kebenaran, secara peraturan dia kan harus masuk dari pagi 6:30 sampai jam 1:30 atau jam 2, 37,5 jam per minggu. Namun secara hati nurani, secara belas kasihan, kan anak sedang sakit, misalnya posisi masih balita, apa yang mungkin saya saklek menurut aturan begitu. Nah itu contoh-contoh kasus sederhana yang mengandung dilema etika. Nah, cara saya memecahkannya ya seperti tadi, identifikasi nilai terlebih dahulu. Di situ kan berarti ada dua nilai yang saling bertentangan, yaitu nilai kebenaran dan nilai keadilan, mungkin ya, keadilan dengan teman-teman, nilai kebenaran dan juga nilai kasihan. Nah, di situ kita bandingkan kira-kira kalau saya mengambil misalnya kebenaran akan bagaimana risikonya, ketika saya mengambil kasihan akan bagaimana dampaknya. Dari nilai dua itu kita identifikasi, kita bandingkan, kemudian kita analisis, kita cari jalan tengah mana yang nilai harus diambil yang kira-kira membawa risiko yang kecil untuk semua dan manfaat yang besar untuk semuanya. Artinya dari situ juga kita harus mempertimbangkan mana nilai yang membawa, kalau pada prinsipnya sih membawa risiko paling minim dan bermanfaat lebih besar. Asas manfaatnya lebih besar kalau dalam kasus tadi ya sebisa mungkin dia tetap menjalankan tugasnya dan tetap benar ya, mungkin bisa pulang dulu atau bagaimana, tidak harus sakit. Artinya ya tetap ada nilai yang diutamakan adalah nilai kasihannya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau hal-hal yang dianggap efektif ya seperti sudah saya ceritakan, akan saya ulangi secara konsisten ya. Yang pertama tentu identifikasi. Terus untuk patokan saya sendiri ketika mengambil keputusan apapun, baik itu keputusan yang tidak mengandung dilema etika, yang tujuan moral ataupun dilema etika, pada prinsipnya adalah yang pertama kita harus berpegang pada aturan yang ada ya. Aturan yang ada. Yang kedua adalah norma, nilai dan juga keyakinan kita ya, tentang kebenaran. Artinya dari semua norma, nilai dan hukum-hukum yang ada, semuanya itu kan memang dari nilai-nilai kebenaran. Ketika kita mengambil sebuah keputusan didasarkan atas kebenaran hukum, tata tertib, nilai dan norma, tentunya itu juga akan menggampangkan kita gitu ya, bagian menggampangkan kita dalam pengambilan keputusan. Dasarnya itu dari nilai, norma, aturan, kita menjaga, istilahnya kalau gampangannya kita tetap menjaga integritas, menjunjung tinggi nilai, norma, agama yang kita yakini. Terus Bu, tantangan dari pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu bagaimana? Kalau tantangannya tadi, ketika kita yang namanya dilema etika, di mana ada dua nilai yang sebenarnya sama-sama benar, secara nurani pun itu benar ya, walaupun mungkin kalau secara secara nurani itu benar, jadi itu kan akan menyulitkan kita.
Menyulitkan dalam hal yang tantangan terbesarnya adalah pertimbangan mana yang harus kita ambil. Artinya kita harus butuh semacam perenungan yang mendalam, apa ya Pak Dian, perenungan yang mendalam untuk bisa memahami keputusan yang tepat. Nah, untuk pertimbangannya sendiri ya itu kesulitannya ketika kita menghadapi dilema etika, keputusan harus tetap dibuat, tapi di situ ada dua nilai yang sama-sama benar dan bertentangan. Itu kan sulit bagi sebuah pengambil kebijakan. Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika tersebut, Bu? Kalau untuk jadwal tertentu, mungkin karena terkait dengan tugas kepala sekolah itu kan salah satunya adalah supervisi ya. Di mana salah satu dari teknik supervisi itu sendiri kan di situ ada mentoring, training dan coaching gitu ya. Terus FGD, forum diskusi terarah, mungkin itu sudah terstruktur di jadwal atau di program kepala sekolah. Namun untuk kasus-kasus yang misalnya insidental atau sesaat, ya itu yang diprioritaskan untuk diselesaikan. Untuk masalah biasanya yang terkait dengan kalau di sekolah ini sih alhamdulillah untuk dilema etikanya sendiri ya kasus-kasus yang istilahnya seperti tadi tidak begitu krusial begitu. Kalau untuk masalah-masalah yang lain, insya Allah semuanya sudah berjalan dengan baik. Artinya ya masalah-masalah kayak tadi lah tidak terkait dengan tugas pokok dan fungsinya. Dan kalau penjadwalannya pun berarti dilaksanakan dengan segera mungkin, walaupun itu harus diambil dengan pertimbangan mendalam. Tapi kan kalau seperti tadi menyangkut anak sakit kan itu harus sifatnya harus segera diputuskan apakah boleh dia izin pulang atau tidak misalnya begitu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu untuk pengambilan keputusan dari kasus dilema etika tersebut? Iya, berarti pertanyaannya dua ya, orang dan faktor. Kalau untuk faktor, seperti saya sudah jelaskan di awal, kalau untuk faktor yang pertama jelas karena saya dan Pak Dian adalah orang yang berhukum dan beragama, jelas faktor yang menuntun dan membimbing kita adalah norma agama, norma hukum, norma masyarakat, kesusilaan dan lain-lain. Itu menjadi pegangan dalam pengambilan keputusan. Artinya yang pertama adalah keputusan kan benar versus salah begitu ya. Kalau misalnya itu bertentangan dengan norma tadi kan kita gampang sekali mengambil keputusannya. Tapi kalau masalah dilema etika ya tadi pegangannya asas agama, dari agama itu kan memerintahkan kita ketika menghadapi sesuatu mana yang istilahnya mengandung manfaat lebih besar dan mudaratnya lebih kecil. Pegangannya mungkin karena selaku orang yang beragama dan berhukum ya gitu. Terus untuk orang yang istilahnya bisa dijadikan panutan itu mungkin karena saya juga baru begitu ya Pak Dian, ada tokoh-tokoh yang saya jadikan dalam pengambilan keputusan. Saya ragu, saya berkonsultasi dengan kepala sekolah yang mungkin sudah senior, kemudian pengawas sekolah, saya juga mengikut sertakan masyarakat, kadang juga untuk program-program sekolah saya melibatkan paguyuban wali siswa. Dari semua hal yang disampaikan Bu Eni barusan, pembelajaran apa yang Bu Eni petik dari pengalaman Bu Eni mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang saya petik ketika mengambil dilema etika adalah ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang sama-sama benar, pada prinsipnya Pak Dian, perhitungannya adalah tadi kita mempertimbangkan pada asas di mana yang kebermanfaatannya lebih besar dan istilahnya secara mitigasi resiko itu resikonya kecil. Jadi nanti di kemudian hari seperti kita tahu bahwa sebuah pengambilan keputusan pasti akan diiringi dengan resiko yang harus kita pertanggungjawabkan. Nah dari situ untuk dilema etika sendiri kita juga harus memperhitungkan, artinya masalah itu kan terjadi ketika kondisi ideal dengan lapangan tidak klop gitu ya, begitu ya. Jadi kita harus mempertimbangkan pertama manfaatnya, kedua juga kita juga harus siap dengan risikonya. Artinya keputusan yang kita buat, kebijakan yang kita buat sebisa mungkin itu adalah bermanfaat tidak hanya bagi diri kita tapi bagi orang lain, bagi banyak orang, dan juga kalau bisa risikonya seminimal mungkin. Demikian Bu, pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya Bu Eni Lolita sudah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara dengan saya untuk menyelesaikan tugas
Apabila saya ada perkataan yang kurang pas dari Bu Eni Nurita, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Iya, sama-sama Pak Dian. Saya doakan semoga sehat selalu mengikuti program CGP ini, tetap semangat, sehat sampai akhir dan ilmunya bermanfaat. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama.